Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini di tanggal 14 dari bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam kajian membahas kitab Riyadhus Shalihin, dan pembahasan kita masih di dalam membahas bab tentang sabar. Kalau pada kesempatan yang telah lalu kita telah membacakan ayat-ayat dari Al-Quranul Karim dan hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sabar, maka pada kesempatan hari ini insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dengan membacakan dan menjelaskan beberapa buah hadis. Hadis yang ke-26 dari kitab Riyadhus Shalihin dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi nama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Beliau yakni Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik, dan ayahnya yakni Malik bin Sinan. Kedua orang tersebut adalah di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau berkata, "Anna nasan minal ansari sa'alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan kaum Ansar datang kepada Rasul dan meminta sesuatu. Yakni ada beberapa orang dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah dan meminta sesuatu yang mereka perlukan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ini yang harus kita pahami, dan semestinya itulah yang kemudian kita bawakan kepada makna ucapan ini. Karena para sahabat Rasulullah adalah orang yang sangat pandai menjaga kemuliaan dirinya, yakni mereka menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Maka perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, datang sebagian sahabat Ansor meminta kepada Rasulullah, maka permintaan di situ adalah permintaan yang sangat mendesak dan merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, telah datang banyak dalil dari hadis tentang larangan meminta-minta di dalam Islam, apalagi meminta-minta dalam perkara yang tidak mendesak, yang bukan merupakan keperluan kebutuhan pokok. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang tercelanya orang yang meminta-minta. Beliau mengatakan akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging. Maka tercela meminta-minta kepada manusia, khususnya dalam perkara yang sangat tidak mendesak, bukan hajat pokok. Maka ucapan Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, datang sebagian sahabat Ansor
kepada Rasulullah meminta sesuatu, yakni meminta sesuatu yang mereka sangat berhajat dengannya, meminta sesuatu yang merupakan keperluan atau kebutuhan pokok. Maka apa yang Rasul lakukan? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, fa'atahum, maka beliau memberikan apa yang mereka minta. Sa'aluhu fa'atahum, kemudian datang sebagian sahabat Ansor yang lain kepada Rasulullah dan meminta sesuatu, dan beliau memberikannya. Hatta nafida ma'indahu, sampai tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang ada di sisinya, yakni Rasul tidak memiliki sesuatu lagi yang bisa beliau berikan. Jadi gambaran dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah sebagian sahabat Ansor datang kepada Rasulullah meminta sesuatu, beliau berikan. Maka orang yang telah mendapatkannya ini bercerita kepada sahabat-sahabatnya yang lain bahwasanya dia baru mendapatkan sesuatu berupa pemberian dari sisi Rasulullah. Maka rombongan kedua dari sahabat Ansor datang kepada Rasulullah meminta sesuatu, Rasul berikan. Dan ini terjadi berulang kali sampai tidak ada sesuatu sedikit pun di sisi Rasulullah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang apakah boleh memberikan harta, yakni bersedekah, berinfak dengan seluruh harta. Zahir dari perbuatan Rasulullah, di mana Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan di sisi beliau tidak tersisa sedikit pun juga, ini menunjukkan apa? Harta beliau telah habis beliau keluarkan, beliau berikan kepada sahabat-sahabat Ansor ini. Belum lagi kalau kita melihat bahwasanya di sana ada perlombaan antara sahabat Abu Bakar dan Umar, dan kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan harta? Apa yang kau tinggalkan buat karib kerabatmu?" Ketika kemudian sahabat Abu Bakar membawa seluruh hartanya, dia infakkan kepada Rasulullah, maka beliau bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar mengatakan, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya," yakni Abu Bakar tidak meninggalkan sedikit pun harta. Dia keluarkan berinfak di jalan Allah. Perbuatan Rasulullah, perbuatan Abu Bakar ini terkesan akan kebolehan berinfak dengan seluruh harta. Akan tetapi di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang kisah sakaratul mautnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit yang dia mengira akan mati, maka dia hendak menginfakkan seluruh hartanya. Tidak boleh, kata Rasulullah. Kalau begitu setengahnya, ya Rasulullah. Tidak boleh. Kalau begitu sepertiganya, ya Rasulullah. As-sulus was-sulusul katsir. Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Jadi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini menunjukkan apa? Tidak boleh berinfak seluruh harta, maksimal sepertiga. Maka dua keadaan ini, yakni yang pertama hadis yang sedang kita baca ini, dan yang kedua hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, seakan-akan bertentangan. Maka para ulama kemudian mengatakan, mengambil jalan tengah atas perkara ini, bahwasanya apabila kemudian pada saat itu Islam dan kaum muslimin memerlukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, semisal di medan jihad, dan atau kemudian seseorang yang berinfak seluruh hartanya tersebut dalam keadaan sehat, maka tidak mengapa dia menginfakkan seluruh hartanya.
Karena kalau kemudian melihat apa yang diinfakkan Abu Bakar atas seluruh hartanya, pada saat itu Abu Bakar dalam keadaan sehat, yang secara umum bisa dimaklumi secara akal bahwasanya orang yang sehat insya Allah pada hari-hari berikutnya akan mampu lagi menghasilkan harta. Dan kisah Abu Bakar berlomba kepada Umar, berlomba dengan Umar bin Khattab untuk mengeluarkan harta infak, itu terjadi ketika persiapan peperangan. Maka para ulama semisal Imam Al-Khattabi mengatakan, apabila kemudian pada saat itu sedang ditinggikan kalimat Allah, medan jihad, terjadi kemudian pertemuan, peperangan antara kaum muslimin dengan selain mereka, dan orang yang mengeluarkan hartanya tersebut dalam keadaan sehat, maka boleh atas dia untuk mengeluarkan seluruh hartanya. Adapun selain itu, yakni tidak dalam keadaan jihad fisabilillah, peperangan maksudnya, dan atau orang yang mengeluarkan hartanya dalam keadaan yang sudah tua, sakit-sakitan, maka dia tidak boleh menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga. Inilah kepada pemaknaan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jalan tempuh untuk memadukan dua riwayat ini diucapkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala dalam Ma'alimus Sunan. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ma'indahu, sampai tidak tersisa sedikit pun di sisi Rasulullah. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Maka beliau, yakni Rasulullah, berkata kepada mereka, yakni berkata kepada orang-orang Ansar tersebut, ketika dia tidak jumpai ada sesuatu yang bisa diinfakkan lagi, ma yakun indi min khairin falan ada kharihi inda ankum. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu apapun yang bisa aku infakkan lagi untuk kalian, maka sekali-kali aku tidak menyimpan harta untuk diriku sendiri. Waman yasta'fif, dan siapa yang menjaga diri, yakni merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'fiullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Wa man yastakhni yughnihullah, dan siapa yang kemudian merasa kaya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengayakan dirinya. Wa man yatasabbar yusabbirullah, dan siapa yang berusaha bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia hamba yang pandai bersabar. Wa ma'u'tiya ahadun ata'an khaira wa awsa'a minal sabri, dan tidak ada pemberian dari Allah yang lebih baik serta lebih luas daripada pemberian rasa sabar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengandung banyak pelajaran. Di antara pelajarannya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dan di antara pelajarannya adalah bagaimana kemudian seseorang yang dermawan, maka kedermawanannya akan menyebar dari lisan manusia kepada lisan manusia yang lain. Sebagaimana orang yang bakhil, maka kebakhilannya akan menyebar dari lisan manusia yang satu kepada lisan manusia yang lain. Maka itu konsekuensi dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ketika seseorang melakukan perbuatan baik semisal dermawan, maka kedermawanan yang dia lakukan itu akan dinukilkan dari satu orang kepada orang-orang yang lain. Sebagaimana apabila ada seseorang melakukan perbuatan buruk, misalnya kikir, bakhil, maka kekikirannya, kebakhilannya akan ternukil dari lisan satu orang kepada lisan orang yang lain. Makanya ketika Rasul memberikan harta, ketika beliau diminta
sebagian hartanya oleh sahabat-sahabat Ansor, beliau berikan. Dan setelah itu kedermawanan beliau menyebar. Maka datang kelompok yang kedua, datang kelompok yang ketiga, datang kelompok yang keempat, dan seterusnya. Kebaikan seseorang sebelum disebarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di langit, di hadapan malaikat-malaikat yang dekat dari sisinya, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala sebarkan di muka bumi. Itu ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita betapa bersabarnya Rasulullah. Datang sebagian orang meminta kepada beliau harta, beliau berikan. Kemudian datang kelompok yang kedua meminta, beliau berikan. Datang kelompok ketiga meminta, beliau berikan. Datang lagi kelompok yang berikutnya meminta, beliau berikan. Datang lagi kelompok seterusnya, sampai tidak ada lagi yang bisa beliau berikan. Ini menunjukkan kesabaran Rasulullah menghadapi seluruh manusia. Datang beliau beri, datang beliau beri, datang beliau beri. Bersabar beliau menghadapi manusia. Beliau bersabar menghadapi rombongan-rombongan manusia-manusia ini, sekaligus menunjukkan kepada kita betapa dermawannya beliau Rasulullah. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya seseorang sebagaimana Rasulullah, apabila dia tidak mampu memberikan sesuatu, maka merupakan adab yang sangat baik apabila dia mengemukakan alasannya, uzurnya, permintaan maafnya. Maka ketika datang sekelompok orang Ansor yang berikutnya, dan di sisi beliau tidak ada lagi harta yang bisa diberikan, beliau mengatakan, aku tidak memiliki apa-apa lagi, dan tidak ada yang aku simpan. Aku tidak memiliki apa-apa lagi dan tidak ada yang aku simpan. Beliau meminta maaf, beliau mengemukakan uzurnya. Beliau tidak memiliki apa-apa lagi dan tidak ada lagi yang beliau simpan. Dan yang menarik jemaah, ketika beliau menyebutkan sesuatu berupa harta, beliau sebutkan dengan lafaz mayyakun indi min khairi, dan tidak ada sesuatu di sisiku berupa khairi, kebaikan. Padahal yang dimaksud di sana adalah aku sudah tidak memiliki harta lagi. Tetapi kemudian beliau menyebutkan harta tersebut dengan lafaz ma indakum khairi, ma yakun indi khairi, dan tidak ada di sisiku harta. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya harta itu menjadi baik apabila kemudian dijalankan di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama semisal Syekh Muqbil, beliau mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah, harta tidak pernah disebut dengan penyebutan khair, baik, kecuali untuk satu hal. Jadi harta penyebutannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu selalu kemudian dalam nada celaan, negatif. Al-Quran dan As-Sunnah ketika berbicara tentang harta, maka di dalam nada celaan negatif, peringatan agar manusia tidak tertipu dengannya. Tetapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya menyebutkan tentang harta dalam ucapan positif khair, maka itu untuk satu tujuan, yakni dipergunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah ketika beliau tidak jumpai lagi harta untuk bersedekah kepada sahabat-sahabat Ansor?
Maka beliau mengatakan, mayakun indi khairi, aku tidak memiliki kebaikan lagi. Ucapan Rasul ini tidak boleh dipahami bahwasanya Rasul tidak memiliki kebaikan lagi dalam makna beliau telah berubah menjadi orang yang buruk. Tidak boleh dipahami seperti itu. Jangan sekali-kali kemudian ada yang memahami ucapan Rasul, mayakun indi khairi, aku tidak memiliki kebaikan lagi, berarti beliau telah berubah menjadi orang yang buruk. Bukan itu maknanya. Tetapi maknanya adalah tidak ada lagi kebaikan pada diriku, yakni tidak lagi aku memiliki harta. Lihat bagaimana Rasulullah mengatakan harta yang disedekahkan di jalan Allah dengan penyebutan khair. Harta yang kemudian dipergunakan untuk ketaatan dengan penyebutan khair. Kemudian Rasulullah berwasiat kepada para sahabat Ansar secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum. Apa kata beliau? Siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya rasa kecukupan. Maka ini menunjukkan kepada kita agar jangan mudah untuk meminta-minta, apalagi untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Iya. Makanya tadi telah saya sampaikan bahwasanya sebagian ulama ada yang mengatakan boleh meminta sesuatu dari orang lain itu untuk hajat yang sangat darurat, bukan untuk sesuatu yang pada hakikatnya tidak darurat atau na'udzubillah min zalik telah menjadi kebiasaan. Bahkan sebagian manusia ada yang kemudian meminta-minta kepada manusia yang lain dan itu dijadikan sebagai suatu profesi. Ini tidak diperbolehkan. Dan orang yang memberikannya juga, makanya saya katakan kita jangan membantu orang-orang yang modelnya seperti ini. Jangan memberikan kepada peminta-minta yang memang itu telah menjadi profesi mereka. Entah kenapa kalau bulan Ramadan muncul orang-orang ini semakin ramai di jalan-jalan. Saya tinggal di daerah Cibubur, Cilengsi. Sepanjang jalan raya alternatif Cibubur, itu tiba-tiba bulan Ramadan ini ramai orang-orang seperti itu. Jangan berikan kepada mereka. Berikan kepada orang-orang yang memang betul-betul memerlukan. Apalagi orang-orang yang betul-betul memerlukan ini adalah orang-orang yang pandai menjaga harga dirinya dengan tidak meminta-minta. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada orang-orang di sekitar kita yang mereka tidak meminta-minta, bukan karena mereka berada di atas kecukupan, tetapi mereka berusaha untuk menjaga harga dirinya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang lebih berhak untuk kita berikan apabila kita memiliki kelebihan dan kelapangan. Kemudian Rasulullah menasehati para sahabat Ansar secara khusus, kaum muslimin secara umum, siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kemuliaannya. Betul jemaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya ketika Rasulullah mengatakan mana tangan yang paling utama, yadul ulya, tangan yang paling utama adalah tangan yang ada di atas, kata Rasulullah. Khairu min yadul sufla, itu lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Jadi tangan yang berada di atas yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang berada di bawah yang menerima. Maka siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga dirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa may yastaghni yughniullah, dan siapa yang menghadirkan rasa kekayaan di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengayakan dirinya. Yakni inilah yang namanya qanaah, menghadirkan rasa cukup di dalam hati. Maka niscaya orang-orang yang seperti ini akan dihadirkan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati mereka.
Jemaah, qanaah itu tidak ada urusannya dengan berapa harta yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan sebagian orang yang hartanya sudah sangat banyak, terkadang mereka adalah orang yang miskin. Maka ketika kemudian Rasul ditanya siapa orang yang kaya, jadi pada suatu saat Rasul pernah ditanya siapa orang yang kaya. Rasul pernah ditanya siapa orang yang kaya. Kira-kira jawaban beliau apa? Orang yang kaya adalah orang yang memiliki harta sekian dan sekian? Atau seperti apa kira-kira jawaban Rasul ketika beliau ditanya tentang siapa sih hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kaya itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Al-ghina ghinaul qalb. Kekayaan adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Maka kalau kemudian Anda sebagai orang anggaplah yang paling miskin di muka bumi ini, tetapi hati Anda itu merasa qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda bisa jadi orang yang paling kaya di muka bumi dibanding orang terkaya yang ada pada saat ini. Maka yang namanya kekayaan itu bukan semata-mata harta, jumlah. Ini tidak menafikan pentingnya kaum muslimin memiliki mal, harta. Saya tidak katakan begitu ya. Apa yang saya ucapkan ini bukan mengajak Anda untuk kemudian menjadi miskin, tidak. Karena yang namanya beribadah, semisal haji, umroh, sholat, puasa, zakat, infak, memerlukan harta, betul? Tetapi orang yang kaya siapa dia? Utsman bin Affan. Orang yang kaya siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Padahal Utsman bin Affan hartanya sedemikian banyak, Ali bin Abi Thalib fakir miskin, tetapi mereka orang yang sama-sama kaya. Karena kedua orang tersebut telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekayaan hati. Siapa orang yang kaya? Nabi Sulaiman alaihi salam, yang kekayaannya membentang dari seluruh barat sampai timur muka bumi. Siapa yang kaya? Zulkarnain, Raja Zulkarnain, atau sebagian ulama ada yang mengatakan beliau adalah Nabi Zulkarnain, yang kekayaannya membentang dari barat sampai timur muka bumi. Yang kata Rasul, tidak ada di muka bumi ini raja yang kekayaannya, kekuasaannya membentang dari timur sampai barat muka bumi, kecuali dua orang. Siapa itu ya Rasulullah? Nabi Allah Sulaiman dan Zulkarnain. Nabi Allah Sulaiman dan Zulkarnain orang yang kaya. Dan begitu juga Rasul kita, yang pernah pada suatu saat, yakni apa? Dapurnya tidak ngebul selama 2 atau 3 bulan. Beliau orang yang kaya. Karena kekayaan bukan pada ngebul atau tidaknya dapur, bukan pada harta yang membentang dari arah timur dan barat, tetapi kepada kekayaan hati. Ini sekali lagi tidak hendak mengatakan hendaklah kaum muslimin menjadi orang-orang miskin, tidak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi harta pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul mengatakan, dan siapa yang bersabar, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran. Maka ini menunjukkan kepada kita dua hal. Yang pertama, yang namanya kesabaran itu bisa dilatih. Dan yang kedua, kesabaran itu juga bisa merupakan datang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada orang-orang yang bertanya, sifat-sifat mulia sebenarnya bisa dilatih atau merupakan pembawaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia-manusia di atasnya. Jadi terkadang kemudian kalau kita katakan bersabar, nggak bisa, saya memang terlahir tidak punya rasa sabar, begitu ya. Jangan cepat emosi, nggak ada cerita.
cepat emosi. Saya memang dari dulu lahir udah emosian, pemarah. Begitu. Terkadang ada orang-orang yang seperti itu ya. Dia sabar, ya memang dia lahirnya sudah sabar. Allah ciptakan dia di atas kesabaran. Maka seakan-akan di sini hendak apa? Mengatakan bahwasanya sifat-sifat baik itu tidak bisa dilatih. Hadis ini menunjukkan dua-duanya, bahwasanya sifat baik bisa dilatih dan sifat baik juga ada yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan siapa yang bersabar, ini isyarat bahwasanya apa? Seorang hamba menempa dirinya, melatih dirinya untuk bersabar. Maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran. Ini isyarat bahwasanya ada kesabaran atau ada orang-orang yang sabar, yang kesabaran tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tanpa proses latihan. Kadang-kadang kemudian jemaah, saya tidak hendak mengatakan apa rasis ya, tidak. Oh, orang Sumatera nggak sabaran, orang Jawa sabaran. Ya mungkin secara aglabiahnya begitu ya. Ngomong-ngomong saya orang Sumatera dan istri saya orang Jawa. Ya aglabiahnya seperti itu. Orang Sumatera nggak sabaran, orang Jawa sabar katanya begitu ya. Saya tidak hendak mengatakan rasis, tidak. Tetapi beredar ini ucapan-ucapan seperti ini. Ya mungkin memang seperti itulah tabiat orang Sumatera diciptakan oleh Allah. Tetapi bukan berarti orang-orang Sumatera tidak mampu menempa diri mereka agar bisa bersabar. Sebagaimana juga mungkin tabiat orang-orang Jawa bersabar, tetapi ternyata ada di antara mereka yang kehilangan rasa sabar, betul? Maka sebenarnya jemaah, rasa sabar bisa dilatih dengan berbagai macam cara. Dan ada juga rasa sabar yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat-sifat terpuji yang lain. Misalnya dia ringan tangan, yakni apa? Bersedekah. Ada orang yang memang perlu melatih dirinya untuk bisa bersedekah. Sulit bagi dia untuk mengeluarkan hartanya. Ada orang yang kalau mengeluarkan hartanya nggak pikir-pikir lagi, betul? Langsung saja. Saya jumpai ada orang-orang yang seperti ini. Kalau ada panggilan untuk bersedekah, dia tidak pikir untuk kedua kali, langsung. Ada seperti ini, orang-orang seperti. Tapi ada juga orang yang berpikir, mengernyit alisnya. Ya. Berpikir. Dua-duanya terpuji insyaallah taala. Yang berusaha kemudian mengekang hawa nafsunya sehingga sampai kepada derajat mampu bersabar terpuji. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang luar biasa sekali bagusnya. Kemudian kita baca satu hadis lagi. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amril mu'min inna amruhu kulluhu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathum syarra'u syaqara fa kana khairan lah wa in asabathum darra'u sabara fakana khairal lah. Dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sebagian orang ada yang menganggap bahwasanya dia adalah orang Romawi, orang Eropa. Ini salah. Suhaib bin Sinan dinisbatkan kepada Ar-Rumi, Romawi, karena beliau pernah menjadi budak orang Romawi. Bukan beliau kemudian orang Romawi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sangatlah menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sangatlah menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya semua keadaannya merupakan kebaikan. Yang menakjubkan Rasulullah adalah keadaan orang mukmin. Yang kelaziman dari hadis ini, maka selain mukmin tidaklah menakjubkan, tidaklah mengherankan, tidaklah membanggakan. Rasa takjub itu muncul dari beberapa sebab. Ya, sudah barang tentu rasa takjub itu diantaranya muncul karena apa? Keberhasilan, kesuksesan, kebaikan yang ada pada diri seseorang.
Ya? Rasul bersabda, sangatlah menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh keadaan mereka baik. Ini modal yang luar biasa jemaah. Kalau kita ini telah menjadi Islam, telah menjadi seorang muslim mukmin, insyaallah ta'ala, maka kita punya modal yang sungguh sangat luar biasa. Keadaan kita dalam keadaan bagaimanapun keadaan yang baik, ya? Dan tidaklah dimiliki kebaikan tersebut, kata Rasulullah, kecuali pada diri seorang mukmin. Ucapan Rasulullah, tidaklah dimiliki kebaikan tersebut kecuali pada diri seorang mukmin. Ini pembatasan, sekali lagi pembatasan. Di awal Rasul mengatakan sungguh menakjubkan keadaan seorang muslim. Rasul takjub kepada kaum mukminin. Kaum mukminin yang pertama kali beliau lihat jelas para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang beriman. Keadaan mereka menakjubkan Rasulullah. Dan Rasul kemudian mengatakan sesungguhnya keadaan mukmin, yakni pada saat itu para sahabat yang beliau lihat itu seluruhnya baik. Kemudian Rasul memerinci apa yang dimaksud keadaan seorang mukmin itu seluruhnya baik. Rasul mengatakan, ya, apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Dan kita sama-sama tahu ya jemaah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, agama itu terbagi menjadi dua. Setengahnya sabar, yang lain syukur. Agama itu terbagi menjadi dua, kata Rasulullah. Setengahnya sabar, setengahnya lagi syukur. Jadi keadaan seorang muslim, mukmin, kita insyaallah ta'ala itu berputar di dalam keadaan senang suatu saat, atau saat berikutnya susah, sedih. Betul ya? Apa ada di antara anda yang senang terus? Hah? Nggak ada ya? Apa ada di antara anda yang sedih terus? Nggak ada. Berputar kehidupan kita ini. Bahkan dalam satu hari, jangan satu hari, 1 jam. Senang, tiba-tiba mendapatkan berita yang menyedihkan, sedih. Berputar dalam hidup kaum muslimin sehari itu bisa senang, sedih, senang, sedih, senang, senang, sedih, 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 senang lagi, senang, senang, senang. Betul, berputar. Kehidupan seorang muslim, bukan kehidupan seorang muslim, kehidupan manusia pada hakikatnya begini. Makanya ada suatu peribahasa, roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih. Semuanya seperti itu, berputar. Sehat, sakit, berputar. Tapi bagaimana Rasul mengatakan seorang mukmin yang beruntung itu seperti apa, kata Rasulullah? Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Ini keadaan yang dituntut dalam syariat kita. Kalau kemudian kita mendapatkan kesenangan, kesenangan dalam bentuk apapun, kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita. Dan berhati-hati kemudian agar jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut yang menimbulkan di dalam hati kita rasa senang, kita arahkan untuk maksiat. Alhamdulillah, hari ini laba perniagaan banyak. Bagus itu, dia telah mengucapkan alhamdulillah. Tetapi jangan setelah dia tutup buku, dia sisihkan labanya, dia kemudian berpikir, malam ini saya mau banting kartu main judi di mana? Yang tawa-tawa ini jangan berpikir seperti itu ya. Kan biasanya para pedagang maklum insya Allah ya, akhir hari tutup buku, hitung, oh labanya sekian, alhamdulillah, senang hati ya, senang. Tapi jangan setelah itu labanya disisihkan berpikir, ini maghrib mau keluyuran kemana ya, banting kartu kemana kita nih, nyawer kemana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapkan alhamdulillah atas nikmat yang kita dapatkan. Dan jangan sampai kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita arahkan untuk mengerjakan kemaksiatan. Inti dari rasa syukur
Maaf, inti dari nikmat adalah bersyukur. Ini yang dituntut dalam syariat kita atas diri kita semua. Dan jangan kemudian juga Anda bandingkan dengan orang-orang soleh sebelum kita. Ada orang-orang yang mendapatkan nikmat, mereka malah bersedih. Iya kan? Mereka kemudian malah kuatkan kesabarannya. Contohnya misalnya kemudian ketika Umar bin Abdul Aziz mendapatkan kedudukan sebagai khalifah, dia tidak bersyukur. Betul ya? Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, khalifah itu apa sih? Kan pimpinan tertinggi suatu negeri, jabatan yang paling bergengsi pada zaman itu. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak bersyukur, malah kemudian apa? Bersedih. Sikap yang ditempuh oleh Umar bin Abdul Aziz dan sebagian salafus saleh itu sah-sah saja, tetapi itu bukan yang dituntut di dalam syariat kita untuk kita kebanyakan. Kalau kemudian kita hendak belajar menempa diri kita, kita masuk aja dulu kepada tingkatan pertama, mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah sanggup, maka mudah-mudahan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala naikkan kita kepada tingkatan yang berikutnya, dalam tanda kutip waspada terhadap nikmat Allah, seperti yang ada pada diri siapa? Umar bin Abdul Aziz. Iya kan? Dan apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan apabila dia diberikan kesulitan, dia bersabar. Itu yang dituntut pada diri kita. Kalau kita diberikan kesulitan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kepayahan, kesusahan, maka yang dituntut atas kita semua awalnya bersabar. Kalau Anda sudah mampu bersabar, sudah cukup. Jangan kemudian juga dibandingkan dengan orang soleh semisal Urwah bin Zubair, yang kemudian ketika kakinya dipotong ya, diamputasi, betul? Kakinya diamputasi, dipotong. Kalau menurut ucapan Rasul, maka dia bersabar kan? Kan kaki dipotong musibah ya. Kalau menurut ucapan Rasul, dia bersabar. Tetapi orang semisal Urwah bin Zubair itu telah lewat dari tingkatan ini. Bukan dalam artian loncat, nggak mungkin. Lewat dari tingkatan ini, ketika kakinya dipotong, orang-orang datang kepada dia mengucapkan rasa bela sungkawa. Akan tetapi kemudian dia malah mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan alhamdulillah. Orang-orang heran, kaki kamu dipotong, kok mengucapkan alhamdulillah? Apa kata Urwah bin Zubair? Allah berikan kepada saya 4. 2 kaki, 2 tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya 4. 2 kaki, 2 tangan. Yang dia ambil 1, yang dia sisakan 3. Yang dia sisakan lebih banyak daripada yang dia ambil. Lalu alasan saya untuk tidak bersyukur dari mana? Tapi kan ini tingkatan berikutnya jemaah, bukan tingkatan awal. Maka kalau kita hendak mencapai, pengen seperti Urwah bin Zubair, atau pengen semisal Umar bin Abdul Aziz, orang-orang mulia yang nama mereka diabadikan secara harum di dalam sejarah kaum muslimin, kalau mau seperti ini, maka nggak bisa kita kemudian sampai kepada derajat titik seperti ini kecuali menempuh titik pertama. Kalau kemudian mendapatkan nikmat, bersyukur. Kalau kemudian diberikan ujian musibah, bersabar. Kalau itu sudah menjadi menjadi kebiasaan kita, maka niscaya suatu saat ada orang-orang yang kalau diberikan musibah dia bisa bersyukur. Tapi orang-orang ini sudah barang tentu dia akan dan harus melewati tingkatan pertama. Karena begitu kata Imam Ghazali ketika menyebutkan orang yang berpuasa 3 tingkatan. Orang yang berpuasa umum, khusus, khusus, dan khusus. Ada 3 tingkatan. Umum, betul? Khusus di atasnya, khusus yang paling utama. Ini gak mungkin orang bisa berpuasa khusus yang khusus tanpa berpuasa khusus umum. Gak mungkin. Maka dia harus melewati dulu yang pertama dengan sebaik-baiknya, baru yang kedua, baru yang ketiga.
Nggak mungkin loncat SMA tanpa melempuh SD dan SMP. Taib jemaah, ini jam tidak ada ya? Setengah 12 berarti? Setengah 11. Taib, ada yang mau ditanya? Biasanya jam ada ya, jam 1 lebih ini ya. Mungkin ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Maaf, ini udah lewat 5 menit ini. Ada yang mau ditanya? Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanya. Ada yang mau ditanya jemaah? Taib, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pembahasan yang saya sampaikan di kesempatan siang hari ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan Anda semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan datangnya dari diri saya. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qur da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.